Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gunung Selamat, Julung Kembang. Terlahir di sebuah desa di lereng Gunung Selamat, dia 4 bersaudara, kedua kakaknya dan 1 adik. Keluarga mereka termasuk keluarga yang dituakan silsilah pepunden desa karena kakek buyut yang menjadi cikal bakal desa itu. Tahun 1975, hari di usianya yang genap 11 tahun, dia harus kehilangan seseorang yang mencintai tanpa syarat, orang yang membangun karakter dan menyembuhkan hati yang luka, orang yang membuat dan menjaga memori indah, orang yang dicintai dengan penuh kasih dan kekaguman. Adik bungsunya yang masih berusia 5 tahun harus kehilangan pelukan kasih sayang seorang ibu. Ayah yang terlebih dahulu berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa membuat kedua kakaknya harus pergi ke kota untuk bekerja. Mereka berdua harus tinggal di sebuah gubuk dengan kondisi yang dia juga belum berani untuk menghadapi dan menjalani kehidupan tanpa bimbingan kedua orang tuanya. Setelah hari ke-40 meninggalnya ibu, malam itu yang harusnya ada pengajian, tapi karena kedua kakaknya belum pulang dari kota, acara yasinan dan tahlilan dilaksanakan di rumah pamannya. Setelah selesai acara itu, mereka berpamitan pulang. Sosok kakak yang sayang dengan adiknya, ia rela menggendong si bungsu karena terlelap tidur. "Mbak, ibu kapan pulang?" tanya Sari yang tiba-tiba terbangun, membuat tangisnya semakin mendalam. "Besok pagi ibu pulang, Dok," sembari membelai rambutnya. "Sekarang bubuk lagi ya. Besok kamu bangun, ibu sudah datang bawakan jadah sama tempe bacem buat Nduk." Pungkasnya tak kuasa membendung air mata itu saat harus membohongi Sari yang belum tahu. Dipeluknya erat adik kesayangan, matanya tertuju pada cermin tua, tempat di mana sosok ibu semasa hidupnya sering duduk di situ, menyisir rambutnya, dan melantunkan durma tembang kesunyian. "Tuhan yang Maha Suci, berikan hamba kekuatan untuk menjalani hidup, luaskan hati dengan keikhlasan, karena aku hanya manusia yang memiliki raga lemah ini." Doa yang terucap saat menangisi si bungsu di malam itu, hingga Mayang tersadar seperti mendengar geraman seekor kucing yang sangat besar berputar-putar di samping kamarnya. Seketika perasaan takut menyelimuti dirinya, namun rasa penasaran mengalahkan rasa itu. Batin terus mengajak untuk mencari asal suara itu. Mayang memberanikan diri untuk sedikit mengintip dari balik tirai jendela kamar. Seekor harimau besar sedang bertengger di luar sana, mengeluarkan dengkuran yang membuatnya menggigil ketakutan. Mayang berlari masuk ke dalam selimut bersama Sari yang masih tertidur lelap. Suara dengkuran itu menghilang dengan digantikan suara yang memanggil namanya. Suara yang tidak asing baginya. "Itu suara ibu," gumam Mayang kemudian beranjak ke jendela. Dilihatnya sosok wanita yang ternyata ibu. Mayang sudah berdiri dengan senyum yang menarik hati dan menimbulkan rasa gembira bagi yang melihatnya. "Mayang, anakku," ucap sosok perempuan itu. "Ibu!" teriak Mayang, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mayang berlari menghampiri sosok itu dan dipandanginya dari atas hingga bawah. Setelahnya ia sudah di depan sosok yang menyerupai ibunya. Ingin sekali Mayang dipeluknya, dibelai seperti dulu lagi. "Mayang," panggil ibunya dengan senyuman itu. "Ibu, Mayang kangen ibu. Peluk Mayang, Bu," balasnya yang tak bisa menahan air mata. "Sini anakku, peluklah ibumu, Nak," ucapnya dengan nada sayu, membuat hatinya semakin yakin jika dia adalah ibunya. "Ayo, masuk, Nak. Ibu juga kangen dengan Sari, adikmu," ucapnya sembari menggandeng Mayang, kemudian melangkah masuk. Suara kriek saat pintu dibuka membuat suasana malam itu sedikit berbeda.
Rumah zaman dulu yang masih memiliki model aksen Jawa menambah kengerian saat malam hari. Kamar Mayang dan Sari hanya mempunyai satu dipan untuk mereka, terletak di bagian tengah, tepatnya di sebelah barat dari ruang tengah, mempunyai karakter ruangan gelap dan membuat orang yang ada di dalamnya merasa nyaman. Pada dasarnya ruangan yang tidak terlalu besar, yaitu berukuran sekitar sepertiga lapangan bola voli ini, hanya memiliki satu bagian jendela. Pada bagian langit-langit pun masih terlihat belandar kayu jati yang masih kokoh untuk menopang beban genteng dari tanah liat itu. Lampu teplok satu-satunya sumber cahaya. Perempuan paruh baya itu duduk di samping Sari yang masih tertidur lelap. Air mata sucinya keluar dari sudut matanya, kemudian mencium lembut kening Sari. "Mayang, sayangi adikmu seperti ibu menyayangi kalian. Jaga dia baik-baik ya, Nduk," pesan perempuan itu yang masih membelai lembut rambut adiknya. "Mayang tidak sanggup tanpa ibu," jawab Mayang masih menangis terseduh-seduh. "Dimanapun dan sampai kapanpun, ibu ada buat Mayang dan juga Sari. Jangan merasa sendirian, Nduk. Ibu selalu ada," mencoba menenangkan Mayang. "Bu, apa Mayang sanggup?" tanya Mayang. "Kamu bisa, Nduk. Sini, tidur di samping ibu," tegasnya. Dengan lembut dia membelai rambut Mayang hingga ia tertidur malam itu. Di dalam mimpinya, ia melihat perempuan itu berjalan pergi menembus kabut. Lalu dari balik kabut, perempuan itu berubah menjadi seekor harimau loreng. Kita yang tergaris memiliki 1000 keberuntungan dan berjuta kenikmatan, terkadang lupa untuk mensyukurinya. Haruskah menunggu buruknya takdir baru kita mengingat adanya Tuhan? Mayang terbangun setelah mendengar suara adzan subuh berkumandang. Ia duduk sekejap untuk mengumpulkan energi dan bergegas untuk sholat. Setelahnya dia beranjak menuju teras rumah dan melihat warga yang mulai beraktivitas dengan kesibukan mereka. Mbak Mayang," teriak Sari memanggil dari dalam kamar. "Iya, Nduk, sudah bangun," balasnya. Terlihat Sari sedang memakan sesuatu. Di tangannya sedang memegang sebuah wadah berisi jadah juga tempe bacem. Kenapa ada jadah sama tempe bacem kesukaan Sari? Siapa yang ngasih? Ucap Mayang dalam hati. "Nduk, dari mana kamu dapetin makanan itu?" Sari tak mengindahkan pertanyaan itu. Sekali lagi Mayang bertanya. "Nduk, dapat makanannya dari mana?" ucap Mayang, namun Sari tetap tak bergeming. Saat Sari sibuk dengan makanannya dan menunjuk ke arah meja rias, terlihat di atas meja ada 2 buah piring berisi jadah dan tempe bacem. Jika ada yang belum tahu jadah itu apa, jadah itu sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan dan diberi santan kelapa saat memasaknya. Kalau tempe bacem sudah pasti pada tahu kan ya? Setelah Sari selesai makan, Mayang mengajaknya untuk mandi. Tak lama setelahnya terdengar suara pintu diketuk dari luar. Kedatangan tamu tersebut berniat untuk mengajak mereka pindah tinggal di rumahnya, karena merasa iba yang melihat mereka tinggal hanya berdua. "Nak Mayang sama Dik Sari, ikut saya ke rumah ya. Tinggal di sana saja, biar ada temannya, sambil nunggu kakak kalian pulang," ajak laki-laki tua pelontos tersebut. "Iya, Nduk, sambil bantu-bantu juga di rumah," imbuh seorang wanita di sebelahnya. Mayang mengangguk menyetujui ajakannya. "Ya sudah, cepat kemasi pakaian kalian. Kita pulang ke rumah ya," pungkas lelaki itu. Dengan berat hati mereka meninggalkan rumah yang dulu dipenuhi cinta kasih ibu. Namun untuk tetap tinggal pun tak mungkin, karena mereka masih sangat kecil untuk tinggal berdua menjalani kehidupan yang berat itu. Lelaki tua itu pamannya. Ia terbilang orang terpandang dan dihormati di desanya. Beliau adalah juragan pembeli hasil bumi dari orang yang dituakan di sana. Perekonomiannya segala tercukupi, namun berbeda dengan pandangan terhadap istrinya. Beliau dinilai sebagai orang yang sombong, suka memandang rendah kepada yang lain. Wanita itu juga menganggap derajat dirinya lebih tinggi dari orang lain.
Setelah kepindahannya, mereka baik-baik saja. Namun pada suatu hari, ketika pamannya sedang tidak di rumah karena harus menjual hasil bumi, perlakuan istrinya tiba-tiba berubah drastis. Beliau memperlakukan Mayang layaknya seorang pembantu. Semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri, menyapu, memasak, mencuci piring, termasuk mencuci pakaiannya. Malam itu Mayang hanya bisa menangis di sudut ruangan di atas dipan. "Bu, andai ibu masih ada, Mayang tidak akan sesakit ini, Bu." Keluh Mayang sembari merasakan sakitnya seluruh badan. Buah dari semua pekerjaan rumah yang Bibi bebankan padanya. Tiba-tiba terdengar suara ibu. "Sholat Mayang anakku, berdoa sama Tuhan." "Bu, ibu di mana?" tanya Mayang sembari kebingungan menyisiri di setiap sudut. Dilihatnya sekeliling kamar, mencari asal suara tanpa wujud itu dengan meneteskan air mata yang terus berderai. Sungguh Mayang sangat merindukan suara itu, suara lembut ibunya. Ia segera bergegas melaksanakan sholat dan berdoa. "Tuhanku yang memiliki rasa iba, berikan kekuatan kepadaku. Semoga kuat menjalani kehidupan ini, Tuhan. Luaskan tempat tidur ibuku, beri penerangan di dalam kuburnya. Saya akan menerima perjalanan hidup dengan ikhlas. Amin." Perdalam keikhlasan hati, maka akan terdapat jalan kebenaran yang diraih di akhir dunia kelak. Tinggal di rumah pamannya yang kaya itu bukannya mendapatkan kelayakan, malah sebaliknya. Setiap hari Mayang disuruh mengerjakan pekerjaan rumah oleh istrinya. Ketika pamannya sedang berada di rumah, sikapnya akan sangat baik sekali pada Mayang. Namun ketika tidak di rumah, sikapnya berubah drastis menjadi sangat kejam. Malam itu, Mayang hanya bisa menangis dan menjalankan perintah ibunya melalui suara gaib untuk melaksanakan sholat dan berkeluh kesah hanya kepada Tuhan. Seusai sholat, terlihat tubuh kecil Sari yang tengah tertidur itu. Semakin terasa sangat perih hati Mayang. Muncul rasa tidak tega melihatnya. Dengan nasib yang sama, Sari terlalu kecil untuk merasakan dan menjalani beratnya kehidupan. "Tuhan, berikan Sari kesehatan dan kebahagiaan. Limpahkanlah rasa sedih, sepi, sakit, dan beratnya beban hidup adikku padaku saja." Dikecup kening Sari dengan sangat dalam untuk menggantikan kecupan ibunya yang sudah tidak dapat mereka rasakan lagi. Mbak Mayang." Sari terbangun. "Iya, Nduk, Mbak di sini," balasnya. "Mbak, Sari lapar," ungkap Sari menahan perutnya. Mayang bingung harus bagaimana. Jika mengambil makanan, pasti akan terkena omelannya. Namun tidak tega juga melihat Sari terus merengek kelaparan. "Tunggu sebentar ya, Nduk, Mbak ambilin makanan dulu," ujar Mayang menenangkan Sari yang merengek kelaparan. Mayang melangkah keluar kamar. Pelan-pelan ia menapakkan kakinya di ubin bercincit agar tidak ketahuan. Ia harus melewati ruangan tengah yang kini ada wanita setengah baya sedang merebahkan tubuhnya di kursi panjang sedang menonton televisi. Mayang terus melangkah hingga ia kini sudah berada di depan meja makan yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran mewah. Terdapat beberapa makanan melimpah ruah, tapi Mayang tidak mengambil makanan mahal itu. Ia memilih mengambil bungkusan daun pisang yang dalamnya berisi cenil dengan taburan parutan kelapa. Diambilnya satu bungkus untuk Sari. Mayang sengaja pintu kamarnya tidak ditutup karena akan menimbulkan suara kriek yang membuat wanita itu pasti terbangun. "Ini, Dok, makan. Habis itu tidur lagi ya," kata Mayang pelan. "Iya, Mbak," jawab Sari yang langsung mengambil dan memakan isi bungkusan itu. Dengan lahapnya Sari memakan cenil itu. Mayang berharap jajanan pasar itu dapat mengenyangkan perutnya. Setelah selesai makan, Mayang menceritakan sebuah dongeng. Hingga ia kembali terlelap tidur. Tak mau ketahuan, Mayang hendak membuang bungkusan jajanan itu keluar rumah. Ia harus kembali melewati ruang tengah dan keluar lewat pintu belakang.
Di belakang rumah ada pekarangan juga kamar mandi yang terpisah. Tiba-tiba angin bertiup. Seketika sekeliling menjadi gelap memutih, tertutup kabut yang cukup tebal. Mayang melihat ada bayangan berbentuk harimau tengah mendekat ke arahnya dengan sorotan mata yang menyala. Semakin dekat bayangan itu, semakin jelas pula terlihat seekor harimau yang sangat besar. "Ngapain kamu di sini?" Suara paman mengejutkannya. Enggak paman, Mayang mau pipis," jawab Mayang berbohong. "Oh, ya sudah, sana pipis. Paman juga mau pipis," katanya. Mayang mengangguk, kemudian bergegas masuk ke dalam kamar mandi dengan masih menggenggam bungkusan daun pisang itu. Setelahnya, sebelum memasuki rumah, Mayang mencoba menoleh ke arah sosok harimau tadi berada, namun sudah tak terlihat lagi. "Selamat malam, Ibu," ucapnya sambil meninggalkan pekarangan dan masuk kembali ke kamar. Sepahit apapun takdir kehidupan, laluilah dengan kesabaran dan keikhlasan. Maka Tuhan akan kembali menuntunmu ke dalam takdir yang lebih baik lagi. Jangan memilih jalan yang kelam untuk memudahkan melepas diri dari pahitnya kehidupan. Justru itu akan semakin menjerumuskanmu jauh ke dalam kedukaan abadi. Dera air mata kesedihan menetes, seakan menjadi butiran-butiran kesucian. Hanya simpuh dalam doa yang menguatkan diri untuk menyemai bilur yang mendera dalam hidup, menjadi lukisan kenangan sebuah nafas di akhir senja. Wanita setengah baya itu berjalan sedikit cepat. Sebelum masuk kamar, dia menggedor pintu. "Keluar kalian dari kamar," katanya dengan muka merah padam tersulut amarah. Mayang yang baru membereskan kamarnya, seketika tubuhnya berjengkit setelah mendengarnya. "Iya, Pi, ada apa?" tanya Mayang ketakutan sembari memainkan jarinya dari belakang tubuh kecil itu. "Dasar anak gak tahu diri. Kamu ambil makanan di meja kan? Itu makanan bukan buat kalian," bentaknya penuh amarah. "Maaf, Pi, adik saya lapar," jelas Mayang yang merasa takut. Sari yang masih berbaring di atas dipan mencoba mengintip dari sela selimut. Ia gemetar ketakutan seperti halnya kakaknya. "Sekarang kamu cuci semua baju kotor itu. Ajak juga adikmu itu ke sungai buat mandi. Jangan pernah sekali-kali kamu berani mencuri lagi ya di rumah ini," pungkas wanita itu, kemudian meninggalkan mereka dalam ketakutan. "Iya, Bi, maafkan Mayang," ucap Mayang sembari menundukkan kepalanya menahan tangis, kemudian membangunkan Sari untuk mengajaknya mandi dan mencuci baju. Setelahnya hari sudah siang, terik matahari begitu menyilaukan, membuat kulit mereka sedikit terbakar. Waktu perjalanan pulang, mereka harus melewati jalan tanah yang menanjak. Saat berjalan pulang itu, Mayang melihat Sari seperti kelelahan. "Mbak Mayang, capek Mbak," ucap Sari sambil memegang kedua lututnya. Sementara Mayang membawa bakul anyaman bambu dengan isi penuh cucian itu juga merasakan sangat berat. Tidak akan bisa jika membawanya sambil menggendong Sari. "Duk, tunggu sebentar di sini ya. Mbak taruh cucian di atas, terus jemput Nduk," ucap Mayang. "Takut Mbak," saut Sari yang tak mau ditinggal sendirian. "Gak apa-apa, sebentar saja. Jangan kemana-mana. Duduk di sini tunggu Mbak ya," ujar Mayang menenangkan Sari. Dia bergegas naik, tak menghiraukan bebatuan yang tak tersusun rapi di tanah pijakannya itu. Setelah meletakkan bakul cucian itu, Mayang lalu kembali menuruni jalanan yang tak bersahabat itu untuk menjemput Sari. Namun sesampainya di tempat Sari menunggu, adiknya sudah tidak ada di tempat. Mayang kebingungan, mencoba mencari di balik semak ataupun pohon besar di sekitar. "Sari, Sari, Nduk di mana?" teriak Mayang sembari membiak semak di sampingnya. Penuh rasa panik dan khawatir, Mayang menyusuri ke bawah arah sungai tempat ia mencuci. Dipanggilnya Sari 1 kali, 2 kali hingga yang terakhir, namun tak ada sautan dari adiknya. Kembali lagi Mayang berjalan naik.
bahkan sampai beberapa kali naik turun sungai. Mayang merasa lelah setelah kesana kemari mencarinya, namun nihil. Tak terasa Mayang meneteskan air mata, berharap menemukan adiknya kembali. "Dok, di mana?" Tangis Mayang semakin terisik, memasrahkan diri dengan rasa sangat merasa bersalah meninggalkan adiknya sendirian. Hingga menjelang sore datang, seorang wanita tua yang mengantarkan sari pada Mayang. Ia masih duduk sembari menangis. "Ini adikmu. Tadi cuma bermain di sana," kata wanita itu sembari menggandengnya. "Duk, kenapa nggak tunggu Mbak Sri?" sahut Mayang langsung memeluk Sari yang sedang berdiri. Mayang berdiri mengusap air matanya, hendak berterima kasih kepada wanita tua itu. "Terima kasih, Bu." Namun wanita itu sudah tak ada di tempatnya. Mayang bingung saat matanya mencoba menyisiri hutan itu. Kemana ibu tadi perginya? Batinnya. Setiba di rumah, bukannya disambut gembira oleh bibi. Mereka kembali mendapatkan makian. Tiada hari tanpa ocehan sang bibi yang arogan itu. Ia kembali menyuruh Mayang pergi ke sawah untuk mengambil kayu bakar di sana. Sementara letak sawah itu di seberang sungai. Jika datang banjir bandang yang mengalir bukan hanya air bah, namun bebatuan yang seukuran kerbau pun ikut bergelindingan. Belum lagi hutan tepian sawah yang menambah wingit. Hari sudah menunjukkan gelap akan tiba. Dengan 1000 keterpaksaan, Mayang langkahkan kaki kecilnya seorang diri. Hanya menahan sedih juga rasa takut yang tak boleh terlihat oleh mata dunia. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan sungai di depannya. Tak ada jembatan, titian dari bambu pun sama. Hanya hamparan bebatuan raksasa juga kerikil. Kini Mayang sudah di seberang sungai dengan disambut senja mulai menyembunyikan pesonanya. Serangga malam berteriak di sisi hutan yang gelap menyeramkan itu. Setiba di pematang sawah, ia segera mengambil kayu bakar yang kemudian ia gendong. Takut, rasa itu tak terucap lagi. Hanya doa dan tangis yang menjadi dorongan kekuatan untuk meraba bumi hari gelap ini. Terdengar dentuman hantaman bebatuan yang menggulung bersama datangnya banjir bandang. Disaksikan kengerian itu dengan remang purnama. Hanya bingung dan isaknya semakin menjadi. Dari arah belakang terdengar auman harimau yang sangat keras. "Tuhan, terima Mayang dengan kasih sayang." Kalimat pasrah akan menghadap ke melut kematian. Mata ketegaran akan nanar menyaksikan maut. Entah kapan sayap kematian menjemput. Persiapkan semua itu, karena pasti akan hadir untuk kita semua yang bernyawa. Perbanyak bekal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Berpasrah dengan keadaan itu tidaklah baik, namun hanya itu yang bisa dilakukan Mayang, karena takut menyaksikan kengerian yang seakan maut mengelilingi. Auman harimau terdengar keras di belakangnya. Tubuh yang lemas tak berdaya tak sanggup lagi untuk menopang beban tubuhnya yang gemetar hebat. Meratap dalam tangis, membayangkan wajah ibunya adalah cara Mayang menutup luka hati. "Berdiri nak, ikut kakek." Suara orang tua dengan caping di kepala itu berdiri di hadapannya. Ia menyambut uluran tangan kecil yang gemetaran. Kakek itu menyuruh Mayang untuk memejamkan mata sembari memapah jalan. "Buka matamu nak," suruh kakek itu. Saat membuka matanya, ia sudah di seberang sungai dengan tidak menyaksikan apa yang sudah dilewati. Hanya serasa seperti jalan biasa dengan mata terpejam, dengan beliau yang memapahnya. "Kakek siapa? Terima kasih sudah tolongin Mayang," ucap Mayang. "Sudah, kamu pulang ya nak, jangan menoleh ke belakang," kata kakek itu tanpa memberitahu siapa dirinya. Masih tergambar jelas oleh Mayang, kakek bercaping itu memiliki wajah yang seakan mirip harimau, dengan sumbing di bibir dan juga kumis seperti kucing. Matanya menyala warna kuning. Apakah dia harimau itu? Langkah kecilnya yang terus berjalan menggendong kayu bakar menuju rumah, penuh dengan tanya siapa sejatinya yang menolongnya itu.
ingin melihat ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, namun teringat ucapannya jika tidak diizinkan menoleh ke belakang. Setiba di rumah malam itu, ia meletakkan kayu bakar di samping rumah dengan tumpukan kayu bakar lainnya, membasuh tubuh kotor yang penuh keringat dengan sebuah rasa kesedihan yang kini muncul kembali. Kenapa Bibi tega sama Mayang, ya Allah? Apa tidak layakkah Mayang mendapatkan sedikit bahagia? Dengan tangisnya sembari mengguyurkan air dingin itu untuk meredakan luka hati, juga mengusir lelah. "Assalamualaikum," kata Mayang melewati pintu belakang. "Sudah pulang kamu?" sahut wanita penunggu rumah itu dengan mulut yang penuh nasi. Ia sedang makan malam dengan kedua anaknya, namun ada yang ganjil. Mayang tak dapati Sari adiknya ikut makan di antara mereka. "Iya, Bi. Sari mana ya, Bi?" tanya Mayang. Matanya melotot, mulut mengunyah lauk. "Lihat di kamarnya sana," bentak wanita itu sembari menunjuk ke arah kamar. Mayang berjalan memasuki ruangan yang sekarang di depannya ada keluarga yang sedang menikmati makan malam dengan lauk yang melimpah ruah, kecuali suami wanita itu. Mayang melirik dari sudut matanya, melihat beberapa lauk itu, namun ia urungkan. Dengan pelan Mayang membuka pintu kamar agar tidak menimbulkan suara. Dilihatnya Sari yang kini sudah terlelap tidur. Ia mendekati Sari, memeluknya dari belakang, membelai rambutnya. Karena hanya itu yang bisa Mayang lakukan untuk memberi kasih sayang terhadap adiknya. "Selamat tidur, Nduk. Mbak juga lelah, ingin segera istirahat," ucapnya lirih. Dalam tidurnya dia dibangunkan oleh Sari yang terbangun karena lapar. Mbak Mayang, Sari lapar," ucap Sari dengan sedikit menggoyang tubuh Mayang. Mayang dengan cepat membuka mata, melihat Sari sudah duduk di sampingnya. "Iya, Nduk, sama. Mbak juga lapar. Seharian tidak ada makan," keluhnya. "Makan, Mbak," rengek Sari yang kini mulai menangis. "Tak ada makanan, Nduk. Mbak takut dimarahin Bibi lagi kalau mencuri makanan. Sari bubuk saja ya. Besok pagi baru makan," ucap Mayang dengan berat karena meminta Sari untuk menahan laparnya. Tapi melihat Sari yang menangis pun tidak tega. Dengan terpaksa Mayang mengambilkan sejumput nasi dengan tempe goreng, juga air putih untuk mengganjal perutnya. "Ya Allah, kalau Bibi marah karena Mayang mengambil makan ini, tolong jangan memarahi adikku yang belum bisa menahan laparnya," doanya yang terselip memohon. Melihat Sari yang selesai makan, membuat hatinya tenang. Namun Mayang yang menahan lapar, kini hanya bisa memungut butiran nasi yang tercecer di antara piring dan di atas dipan. Setelah terkumpul hanya sebesar kelingkingnya, ia makan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Walaupun kurang, namun Mayang tetap bersyukur. "Tuhan yang Maha Penyayang, jika hidup ini merupakan garis yang Engkau restui, dengan lillah lahir batin menjalani dengan ikhlas. Insan yang dengan sabar meniti jembatan ujian kehidupan, ia adalah insan yang terpilih menjadi penghuni surganya." Sebuah desa di kaki Gunung Slamet. Pagi ini udara terasa sejuk. Kabut tebal mengambar luas menutupi puncaknya. Bias surya masih belum hadir untuk menghangatkan tubuhnya yang harus terbangun karena demam yang dirasakan. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Masih dengan kantuk yang memberatkan, Mayang perlahan meninggalkan Sari, bersuci untuk menunaikan sholat subuh. Yang dulu selalu berdua dengan almarhumah ibu, kini Mayang seorang diri. "Mayang, Mayang!" teriakan seorang wanita terdengar. Dia tertidur setelah beribadah. Dengan cepat Mayang berlari menghampiri arah suara itu. "Pemalas, paman siang ini pulang. Kamu sapu halaman. Sebelum paman tiba di rumah, semua sudah bersih," perintah bibinya membentak. Mayang mengangguk tanda setuju. "Hei Mayang, lepas dulu mukenamu itu. Mau nyapu apa sholat?"
Sudah siang pakai mukena. Bentaknya lagi. Iya Bi, Mayang lupa, sahut Mayang gemetar. Buruan, teriaknya memekik membuat Mayang menciut. Menyapu halaman dengan demam membuatnya tidak nyaman. Beberapa tetangga menyapa sembari berlalu pergi menuju kesibukan mereka masing-masing. Kicau burung dan kokokan ayam jantan meneriakan pagi itu. Ia buang jauh-jauh rasa sakit yang ia derita, berharap akan membuatnya tenang untuk melakukan aktivitas paginya. Namun tiba-tiba tangan Mayang memegangi kepalanya, badannya sempoyongan, tapi ia masih bisa menahan untuk tidak terjatuh. Pandangan mulai berkunang-kunang, setelahnya semua menjadi gelap. Terdengar suara berisik seorang laki-laki. Siang itu Mayang tersadar dari pingsan. Ia mencoba berdiri dari tidurnya yang kini mengendap-endap sembari membuka pintu kamarnya. Seberkas cahaya sedikit menyilaukan mata Mayang. Dilihatnya paman sedang memarahi istrinya. Mau bagaimanapun, mereka itu anak almarhumah dari kakakku. Tidak selayaknya sampai Pak Mantri bilang dia kelaparan. Kurang apa aku kerja untuk semua kecukupanmu? Sampai memberi makan keponakanku saja kamu tidak mau, bentak paman kepada istrinya. Maaf mas, Mayang saja yang gak mau makan masakanku, sahut istrinya membela diri. Alah, omong kosong. Anak seusia dia nasi pakai sayur juga bakal dimakan. Tidak kayak kamu, makan gak enak gak bisa makan, bentaknya lagi membuat istrinya tak bergeming. Mayang mendengar pamannya yang murka kepada istrinya membuat merasa bersalah. Walau ia setega itu, tetap bagaimanapun Mayang harus berterima kasih sudah memberi tempat untuk Sari. Sudah hampir 3 bulan kedua kakaknya belum juga pulang dari kota. Sementara keadaan masih tetap sama. Hari ini Sari sakit demam, badannya panas dan menggigil. 2 hari dengan kondisi yang semakin parah, Mayang hanya bisa berdoa, memohon kesembuhannya. Malam itu Mayang membawa Sari pulang ke rumah sebelumnya, menunggu bibinya tertidur. Setelahnya mereka pergi. Dibaringkan Sari di depan kamar ibunya. Sari mengigau menyebut kakaknya. Mbak Mayang, Mbak Mayang, Mbak. Dok, Mbak di sini. Sari cepat sembuh ya, bisik Mayang di telinga dingin Sari. Melihat Sari yang semakin menggigil, Mayang kemudian mengambil selimut untuk menghangatkan Sari. Namun selimut itu begitu tipis. Mayang merebahkan badannya memeluk dari belakang. Tak seberapa lama tubuh Sari mulai terhangatkan. Mata terpejam dengan muka memucat, membuat hati terasa sakit. Dengan tergopoh-gopoh wanita itu berjalan sedikit lebih cepat. Sebelum memaki ia mengetuk pintu. Duk duk duk. Mayang, kenapa kamu ini? Malah pergi dari rumah. Mayang membalas dari dalam kamar, ia merebahkan diri. Sari sakit, apa bibi peduli? Adikku merintih, apa bibi melihatnya? Jelas Mayang yang kemudian membuka pintu dan melihat bibinya melotot. Kamu ini. Seakan kaget mendengar ucapan Mayang yang berani menjawab seperti itu. Mayang kenapa Bi? Mayang hanya mau merawat Sari. Bibi pulang saja, pungkas Mayang kemudian. Buah. Pintu ditutup dengan sekuat tenaga. Bibinya seketika berjengkit setelah suara pintu ditutup kemudian pergi. Tap tap tap. Mayang berlari menangis merangsek memeluk adiknya. Mayang berlari menangis merangsek memeluk adiknya. Pagi itu terlihat seseorang hendak menjenguk Sari. Di tangannya seperti membawa nampan seukuran telapak tangannya. Ia sedang membawa bubur untuk Sari. Mbok Tinah menyuapi Sari dengan tangan keriputnya, berharap Sari lekas membaik. Walah Nduk, kok begini nasibmu? Kalau jenat ibumu masih ada, kalian pasti terurus, ucap Mbok Tinah meneteskan air matanya.
Mbok, bisa minta tolong jagain adik saya sampai saya pulang nanti. Mayang meminta tolong kepada Mbok Tina. Kamu mau kemana? Sahutnya. Nyusul Mas ke kota, Mbok, biar Nduk Sari bisa dibawa berobat, ucapnya. Oh iya Nduk, si Mbok tungguin adikmu. Hati-hati kamu ke kota ya, pungkasnya. Mayang mengangguk kemudian bersiap. Percakapan dengan mengutarakan ke Simbok yang hampir mulai pikun itu. Sementara jarak ke kota pun Mayang tidak pernah tahu seberapa jauhnya. Demi menemukan kedua kakaknya untuk membawa mereka pulang. Sementara di kota mereka bekerja pun tidak tahu, hanya mencari harapan untuk kesembuhan Sari. Di sepertiga malam, Mayang mulai beranjak dari rumah. Hanya berbekal obor bambu untuk penerangan jalan, ia memulai menuruni kaki Gunung Slamet, menembus dingin yang berkabut. Perasaan takut sudah dipendam bersama tekad untuk menemukan saudaranya. Lebatnya hutan menjadi saksi perjalanan, menyusuri keangkeran tanpa menoleh kemanapun, hanya tertuju pada jalan di depan. Suara setan yang mengganggu menjadi tepukan semangat untuk terus melangkah. Dengkuran babi hutan terdengar di balik belukar. Tangan-tangan jin yang seakan meraihnya terus bermunculan, hingga telinga kecilnya mendengar geraman harimau dari belakang. Terselip doa dalam benaknya. Ya Allah Gusti, paringi keselamatan. Doalah yang terus terucap sampai ia berhenti melangkah. Tepat di depannya, seekor harimau loreng menghadang. Selalu terbesit sebuah kesedihan dalam hati ketika menyaksikan sebuah ketidakadilan yang dibuat oleh kehidupan. Iba adalah salah satu dorongan setitik iman yang dimiliki manusia. Miliki rasa kepedulian dengan sesama, maka akan menuai ujung keberkahan. Malam gelap ini meniti kesunyian di perjalanan yang menakutkan. Gangguan misteri kaki Gunung Slamet yang sangat angker tetap ditempuh demi tujuan mencari harap. Dengan pelan Mayang melangkahkan mundur agar tidak terlihat oleh hewan buas itu. Setelah menemukan jalur lain, kini Mayang berlari menuruni dengan ketakutan. Setibanya di sebuah persawahan warga, Mayang mengistirahatkan badannya untuk mengatur nafas, meredam lelah. Kembali geraman harimau terdengar, sampai hewan loreng itu melintas di sisiran sungai dan semakin mendekat. Ya Allah Gusti, teriak batinnya ketakutan. Mayang berlari sekencang-kencangnya mengikuti pematangan sawah. Setelahnya kini di hadapannya hamparan sungai dengan arus deras. Sangat mustahil jika harus terjun ke sana. Tetap harus melangkah atau mati dimakan hewan buas itu. Mayang berlari lagi mendekati jembatan yang ia temukan. Dengan obor yang kini sudah hilang jatuh entah di mana. Hanya mengandalkan tekad, kakinya terus berlari, terjatuh dan terbangun lagi mencari keselamatan. Agak serasa lega, dari kejauhan jembatan gantung bambu itu sudah terlihat. Tiba-tiba ia mendengar teriakan yang memekik telinga. Ah! Seperti teriakan seorang bocah, membuat malam semakin menakutkan. Segerombolan orang, sekitar 5 orang ada di atas jembatan itu. Mayang mengendap-endap bersembunyi di balik semak. Terlihat dengan jelas mereka sedang menyembelih seorang bocah. Kepalanya dibungkus dengan daun talas, lalu dimasukkan di sebuah karung. Sementara tubuhnya dibuang ke sungai. Mayang yang melihat itu tak kuasa menahan rasa takutnya dengan nafas yang sangat sesak. Tidak mampu menahan, tiba-tiba ia berteriak, "Tolong! Tolong!" 2 dari 5 orang itu berlari mengejar Mayang yang masih ketakutan. Sesampainya, bibir tersungging mengerikan. "Pucuk dicinta ulam pun tiba," kata orang itu. "Tidak perlu susah-susah culik bocah, dia datang sendiri." Imbuh laki-laki satunya. "Betul,
makin sukses kita menumbalkan banyak bocah, Kang, katanya. Seret anak ini, sembelih, pungkasnya. Mayang tertunduk memejamkan matanya tak berani melihat. Tiba-tiba terdengar lagi geraman harimau dari belakang. Saat setelah mereka melangkahkan kakinya ke depan, harimau itu mengaum dengan ganasnya, membuat orang-orang itu berlari terbirit-birit berteriak ketakutan. Keesokan harinya Mayang ditemukan salah seorang warga dan kemudian dibawa. Setelahnya Mayang terbangun, sudah berada di rumah warga desa seberang sungai. Terbangun di atas dipan dengan dipenuhi warga yang penasaran. "Saya di mana?" ucap Mayang. "Di rumah Bapak, Nduk. Bapak jumpai kamu pingsan di dekat jembatan pagi tadi," jelas Pak Tohari, salah satu warga yang menemukan Mayang. Singkat cerita, kabar ditemukannya Mayang oleh warga sampai ke telinga keluarga pamannya, yang akhirnya mereka mendatangi dan menjemput untuk dibawa pulang. Semenjak kejadian itu, kedua kakaknya memilih tinggal di rumah dan bekerja dengan paman untuk menjaga mereka berdua. Mayang yang terlahir di kala fajar menyingsing dengan keistimewaan penjagaan gaib dari leluhur yang menjelma sebagai harimau loreng disebut Culung Kembang. Tuhan memberi jalan terjal menanjak penuh liku hanya untuk menguji kemampuan manusia untuk menapakinya, demi menggapai puncak ujian yang berujung keberhasilan kehidupan. Di ujung kisah sedihnya, Mayang dan Sari akhirnya tinggal dengan nenek saat kakak-kakaknya sibuk bekerja dengan pamannya. Ketika dewasa, Mayang menemukan jodohnya di kota Pemalang saat bekerja dengan seorang bangsawan masih berdarah biru dari Pekalongan. Mayang menyulam kebahagiaan di masanya hingga saat ini. Masa itu adalah kenangan yang sudah berakhir. Tidak heran jika terkadang penjelmaan harimau yang masih sering terlihat oleh beliau saat dalam kesedihan. Dengan rasa sabar semua perlakuan bibinya sudah termaafkan, karena hanya dengan kebesaran hati, keluarga itu dapat saling menyayangi. Demikian kisah dari Mayang Pitaloka. Jangan lupa sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.